Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Civil Bike. Nah, kalau di YouTube ini gue rencananya pengen ngebahas tentang sepeda dengan durasi yang lebih panjang, karena kalau di IG dan TikTok kan kita mainnya durasi pendek, dan itu informasinya ya siprit-siprit. Kalau di sini dengan durasi yang lebih panjang, gue harap informasi yang disampaikan tuh lebih banyak, jadi kalian bisa tahu lebih banyak juga. Nah, di episode pertama ini gue pengen ngebahas tentang build terbarunya Civil Bike, yaitu sepeda komuter dari frame legend. Ini frame lokal tapi legendnya yaitu Pias Scarab. Ini frame menurut gue lumayan revolusioner. Jadi sepeda apapun yang dibangun dari frame ini, gue rasa patut buat dibahas. Jadi ya udah, tanpa baik basa-basi, mari kita bahas. Tapi sebelum itu, mari kita cek dulu overview dari sepedanya. Monggo dicek. Oke, kita bahas sedikit tentang frame-nya. Ini jadi frame-nya adalah frame multi-purpose. Kalian bisa bikin single speed atau multi-speed pakai frame ini, tapi tidak dengan fixie atau track ya. Karena buat fixie atau track, oil dia berbeda dan nggak bisa di-cover sama DO yang sini. Nah, DO yang sini bisa nge-cover kebutuhan jadi multi atau single speed itu karena DO-nya bisa di-adjust. Jadi kalian kalau pengen bikin single speed pakai frame ini, kalian tuh nggak butuh adjuster atau tensioner tambahan. Cukup di-adjust aja posisi DO-nya. Fitur ini yang jadi trigger buat gue nge-build sepeda ini. Nah, konsep dari sepeda ini sendiri adalah single speed commuter bike. Jadi gue tuh butuh sepeda buat commuting jarak pendek, sama tuh gue juga ada kebutuhan buat indoor training. Nah, kalau menurut gue, buat indoor training itu kalian cuma butuh satu gear aja. Karena kalau kita pakai roller ya, nah yang gue pakai bukan roller trainer, itu kan kita latihan balance. Nah, jadi satu gear, satu rasio tuh udah cukup banget buat gue sebenarnya. Nah, ini frame-nya sendiri sebenarnya tuh buat gua agak kegedean ya. Karena ini walaupun dia declare di sini size 53, tapi kalau kita ukur CT-nya itu sebenarnya ada 56. Tapi menurut gua ini mungkin pendapat yang nggak populer, tapi beberapa orang mungkin pendapatnya sama ya. Frame yang upsize itu, apalagi frame drop yang basic dropper tapi kita upsize, itu bakal lebih enak kalau dibikin jadi flat bar kayak gini. Karena tuh reach-nya jadi lebih panjang, maksudnya ini top jadi lebih panjang, jadi stem yang kita pakai itu nggak terlalu panjang. Ini bikin handlingnya jadi lebih apa namanya? Lebih agresif, lebih enak aja jadi manuver pakai setelan kayak gini. Nah, di sepeda itu rasio yang gue pakai adalah 48-17T dikombinasiin sama ban ukuran 700 kali 28C. Ini standar settingan banget kalau kalian nge-build fiksi di awal-awal nih ya. Nah, kenapa gue lebih milih kayak gini daripada pakai rasio untuk single speed cyclocross yang biasanya pakai rasio yang ngicik bannya ban gede. Ini karena walaupun setelan cyclocross itu enak buat commuting, tapi menurut gue kurang efektif kalau kita pakai di roller trainer. Nah, settingan seperti ini, kalau dipakai di roller trainer, hasilnya bakal lebih cakep kalau menurut gue. Nah, tapi gue tetap tidak melupakan perkembangan dari sepeda ini. Potensinya gue tuh tidak melupakan potensinya. Jadi gue tuh pakai wheelset yang bisa mengakomodir settingan aslinya yaitu pakai ban gede. Nah, ini gue pakai rimnya tuh Ardenly Superlight. Inner width-nya dia tuh adalah 18 mm. Nah, ini kalau di 18 mm, kalian tuh bisa dapat optimum performance di 700 kali 28C dan juga optimum performance di 700 kali 35C. Jadi ini asik nih rimnya, bisa buat gonta-ganti ban. Nah, HP sendiri gue pakai Strummer HR360. Ini bisa digonta-ganti juga nih, antara kalian pengen pakai TA atau enggak pengen pakai QR. Tinggal gonta-ganti adapternya aja. Ini settingan kayak gini, settingan wheelset kayak gini cocok banget buat kalian yang pengen sepeda tuh multi-purpose atau enggak pengen gonta-ganti frame. Jadi bisa diakomodir sama hub dan juga rimnya. Nah, untuk pemilihan part lainnya itu tidak terlalu teknikal ya. Jadi kayak misalkan fender, saddle, grip, sama race bar. Ini gue pakai Ardenly karena yang banyak dijual di CBK adalah produk-produknya Ardenly. Jadi ya udah, gue pakai itu aja. Dan kebetulan mereka tuh baru ngeluarin saddle sama grip baru. Jadi ini sekalian buat dicoba nih. Dan kebetulan kemarin gue udah coba, hasilnya enak. Kalau kalian mau beli, monggo banget loh. Nah, untuk remnya sendiri, ini gue pakai hidrolik, tapi yang tipe terendah dari Shimano, dia tuh Shimano Altus. Nah, ini kalau entry level biasanya pakai ini. Dan gue rasa brake lever hidroliknya Shimano Altus ini oke buat kebutuhan light gravel, kalau misalnya kalian, light off-road. Dan buat kebutuhan commuting juga udah cukup banget. Paling ada satu hal yang pengen gue, apa namanya, gue highlight yaitu adalah keranjangnya. Nah, ini adalah salah satu aksesoris yang pengen gue highlight dari sepeda. Ini walaupun bentuknya kayak keranjang emak-emak buat ke pasar ya, tapi ini praktisnya praktis parah. Ini produk dari Topik. Jadi kalian nih kalau nggak pakai keranjang ya, ini bisa kalian buka dengan mudah nih, set. Oke, dan kalau kalian mau pasang lagi ya udah tinggal pasang. Emang revolusioner banget nih brand satu, gokil R&D ya.
Nah, itu dia pembahasan singkat tentang rakitan terbaru di Wheelbike. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat kalian. Dan kalau kalian mau dibikinin sepeda sama Wheelbike, monggo datang ke bengkelnya. Alamatnya ntar ada ditaruh di deskripsi, oke? Ya udah, sampai jumpa di video lainnya. Dadah.